Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Inilah penjelasan dari apakah ahli DNA tentang haplogroup yang akan dijelaskan ini ya, haplogroup dari guru tua. Turunan Abu Jahal pun itu Bani Ibrahim. Jadi jangan mengolok-olok seseorang yang keturunannya Abu Jahal. Walaupun benar keturunan Abu Jahal, tapi ingat berarti itu keturunan Sayyid Adnan, itu keturunan Nabi Ismail, masih keturunan Nabi. Kalau percaya atas DNA ternyata keturunan Abu Jahal, ya nggak masalah. Oh, masih keturunan Nabi Ismail. Jadi dalam hal ini kalau kita buka, kita lihat apakah keturunan Habib Idrus Al-Jufri punya jiwa pahlawan. Kalau secara undang-undang, ya nggak bisa Habib Idrus Al-Jufri itu dipahlawankan. Ya orang bilang cuma perkara administratif. Loh, administrasi itu dibuat untuk menertibkan kok. Kalau nggak tertib kan kacau. Kita gaji gede-gede anggota DPR itu kan bikin undang-undang. Kalau setelah keluar undang-undangnya nggak dihargai, ngapain kita bernegara? Ngapain bernegara ini jadi ambiar cuma gara-gara salah satu orang aja. Daftar antrian pahlawan yang benar-benar berani berkelahi kombinasi jasa dan keberaniannya itu belum dipahlawankan masih banyak. Kalau cuma jasa aja kan Habib Idrus sudah dapat bintang jasa. Tapi kalau dipahlawankan ya ikuti aturannya. Kalau demi menaikkan seseorang jadi pahlawan, aturan diacak-acak, ngapain bernegara? Apalagi orangnya impor. Nah, kita mengimpor orang untuk mengacak-ngacak undang-undang. Jadi kalau masalah jasanya sudah diapresiasi negara dengan bintang Mahaputra. Dan itu tidak melanggar undang-undang. Tidak ada petisi yang meminta Presiden Prabowo mencopot bintang Mahaputra dari Habib Idrus Al-Jufri. Karena secara undang-undang pemberian bintang Mahaputra itu soheh. Bintang Mahaputra itu, bintang jasa bintang Mahaputra itu bisa diberikan kepada warga negara asing. Tetapi kalau pahlawan nasional harus WNI. WNI itu cuma ada dua cara, natural dan naturalisasi. Yang natural itu pengakuan negara sebagai WNI. Yang naturalisasi itu pemberian WNI oleh negara. Makanya surat Kemenkumham yang mengakui itu sudah mengacak-ngacak undang-undang. Gara-gara seorang imigran kita mengacak undang-undang. Ya imigrannya berjasa kita akui. Tapi masa jasanya itu kita rusak dengan reputasinya sebagai pengacak-ngacak hierarki perundang-undangan itu. Kan malah kasihan beliaunya di alam kubur. Jadi kalau mau dipahlawankan, ya ikuti aturannya. Kalau nggak mungkin ya sudah, nggak mungkin itu aja. Biarkan jadi pahlawan di hati rakyat itu ya. Gak masalah toh. Memang apa yang dikejar dengan formalisasi seperti itu. Nanti karena kalau di WNI kan yang kejadian sama dengan bukan masalah pahlawan nasionalnya, yang kejadiannya sama dengan Habib Idrus Al-Jufri otomatis punya hak jadi WNI dong. Asal istrinya pribumi WNI. Asal orang tuanya pribumi atau neneknya pribumi otomatis WNI. Nyatanya nggak gitu tuh. Nah sekarang balik ke topik. Apakah Habib Idrus Al-Jufri itu seorang Sayyid? Keturunan Imam Husain gitu ya. Kalau keturunan Imam Husain berarti otomatis keturunan Imam Ali. Keturunan Imam Ali otomatis keturunan Bani Hasyim. Keturunan Bani Hasyim otomatis keturunan Sayyid Adnan. Keturunan Sayyid Adnan otomatis keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail otomatis keturunan Nabi Ibrahim. Kita cek aja dari sisi Nabi Ibrahimnya. Sahih atau tidak. Gitu ya. Nanti kita turun terus gitu. Jadi kita mulai berapa orang sih Al-Jufri yang udah tes DNA. Ini saya tunjukkan. Ini kan bukan screenshot nih. Nggak bisa naik turun. Jadi saya pakai patokan seseorang Balawi yang dari haplogroup G32613. Kenapa saya punya akunnya? Yang saya sponsornya? Enggak semua Balawi jelek. Ada Balawi yang sudah tobat. Cuma kalau bicara terus terang yo bentrok dengan mereka sama saudara gitu kan. Dan yang saya ambil ini aman-aman aja karena udah tes DNA darahnya 25% pribumi. Najwa Shihab aja Nusantara aja nggak ada, dia 25% pribumi. Ternyata neneknya orang Indonesia. Nenek kalau nggak salah nenek buyutnya tuh 4 atau 5 orang pribumi gitu loh. Nenek buyut kan nenek buyut 3, nenek buyut kan ada 4 kan kita. Nenek 2 dari sisi ayah dan ibu. Kemudian nenek buyut kan berarti 4.
Kira-kira 3 neneknya itu pribumi. Mantas saya 25% pribumi. Jadi kalau dengan undang-undang sekarang pun dia tetap pribumi, nggak bisa pergi ke sana. Soalnya nenek yang pribumi, otomatis ayah ibunya statusnya pribumi. Orang aturannya begitu undang-undang kewarganegaraan. Kalau salah satu orang tua pribumi dan dia memilih WNI, jadi WNI. Jadi di sini kita lihat ada 2 marga Al-Jufri ya. Mana nih? Geser. Nah ini kan 2 orang Al-Jufri. Kita lihat ini marganya GM0201, ini marga apa? Marga haplogrup superklet tua banget. Nanti saya terangkan kenapa GM0201 tidak bisa kita pakai untuk menghitung. Yang kita pakai menghitung itu ini genetik distance-nya exact match, berarti nggak ada selisih genetiknya. Karena ini pakai 12 marker ya, 12 marker 1 sampai 12, berarti 12 itu sama semua. Artinya dalam genealogical time frame mereka berada satu haplogroup. Genealogical time frame itu yang seperti ini nih. Kira-kira 15 generasi atau sejak orang mengenal marga gitu. Kalau dalam aturan Balawi ya sejak marga Asgaf itu kan ya. Berarti dengan marga Asgaf orang ini satu haplogroup. Bisa kita pakai yang GM201 ini. Tapi kita pakai informasi ini. Karena ini patokannya orang ini GY32613 berarti Hamid Al-Jufri dan D nggak tahu siapa. Ini marga haplogrupnya juga sama. GY32613. Berarti kan sebutan 15 generasi. GY32613 itu umurnya udah 900 tahun teman-teman. Jadi udah pasti 2 orang ini haplogrupnya GY32613. Yang lebih kelihatan lagi ini juga marga Al-Jufri kan. Haplogrupnya GBF 3302. Di sini tidak ditulis haplotype-nya, markernya itu berapa step. Dia kan transfer dari perusahaan yang beda, tapi ada yang GBF 3302. Ini GBF 3302. Di sini markernya kelihatan. 15, 21 naik sampai 12 marker itu di sini. Dia masuk berada di model haplotype yang nggak ada satu step pun ini. Nah ini kan yang kita pakai di sini adalah ini. Berarti ini semua kan berada di ini. Nah ini haplogrupnya 3 Al-Jufri itu tadi. Dilihat dari markernya adalah GY32613. Marga Al-Jufri di sini. Walaupun kita kekeh di GBF 3302. Sini ini nih GBF 3302, markernya tanda di sini. Pada alamat ini di YDNA-nya, DNA-nya adalah G. DNA itu cuma ATGC. Al-Quran hurufnya berapa? DNA kalian cuma 4 huruf. Allah cuma ngutang AT 4 huruf itu bisa bikin kalian jadi monyet gitu wis. Kita dengan simpanse bedanya nggak sampai iya kita dengan simpanse itu bedanya cuma 1,5% kok. Nah dari sini kan nih haplogrupnya di sini nih. Kalaupun GBF 3302 yang kita pakai seperti tadi, marga Al-Jufri yang jelas tadi, ini haplogrupnya di sini. GZ6368. Apa hubungannya dengan GY32613? GY236 di sini. Ini kita ingat ya, CZ6348. Ini lihat. Nah nih. Jadi GY32613 ini cucu haplogrupnya GZ6Z63. Haplogrup itu pengertiannya begini teman-teman. Ini semua ke bawah itu adalah haplogrup GY32613. Padahal punya cabang-cabangnya kan. Kalau GZ ini juga ke bawah termasuk GY32613 itu satu haplogrup. Haplogrup kakeknya, tapi kakek kan nggak bisa ikut haplogrup cucunya. Terus tergolong G2A. Kita ingat siapa tokoh di sini? Yuya. Berarti mereka satu haplogrup dengan Yuya. Kalau yang dipertanyakan adalah haplogrup yang umurnya ini umur haplogrupnya itu di sini. Kelihatan kan? Ini umur haplogrupnya itu ini. Udah 20.800 tahun. Kalau haplogrup GM201 di sini. Haplogrupnya umurnya udah 40. Jadi yang semua di sini cabangnya terus bawah sebuahnya ini itu kita sebut haplogrup GM201. 48.500 tahun yang lalu kakeknya satu orang. Kakek itu tetap satu orang. Mutasinya terjadi satu orang. Sekarang beranak pinak. Jadi spermanya udah digandakan jutaan kali itu sampai sekarang. Oh banyak banget tuh ya sampai ke bawah. Nunggunya selama
Nah, selesai nih. Udah dihentikan aja saking panjangnya teman-teman. Jadi sampai di sini udah jelas ya. Kemudian kita balik lagi. Sekarang kita bandingkan dengan Kohanim. Kita lihat Kohanim. Sekarang kita lihat dengan Kohanim. Ini lihat di Cohen DNA Project gitu. Jadi teorinya atau default hipotesisnya adalah Habib Idrus Al-Jufri dan anak-anaknya dan sepupunya, pokoknya marga Al-Jufri adalah sepupu jauh Kohanim. Karena Kohanim ini keturunan Nabi Harun. Tapi ternyata dalam perjalanan sejarahnya banyak mengalami substitusi. Jadi karena misalnya seorang pendeta anaknya perempuan semua, akhirnya dia digantikan cucunya, cucu dari pihak maternal gitu ya. Mau gimana lagi kan tetap harus ada pendeta misalnya di desa atau di kecamatan itu. Itu bisa dimengerti kalau dari pihak sana, karena mereka terdiaspora. Nggak mungkin bertahan dengan kekeh laki-laki nyari suami sesama Kohanim nggak dapat, masa dibiarkan anaknya jadi perawan tua, mati perawan tua, itu ya tetap dinikahkan aja. Jadi kita lihat yang teorinya, maka kalau Habib Idrus Al-Jufri adalah GBF 3302, maka yang paling dekat di sisi Kohanim juga harus sama-sama haplogrup G, ya, GM201. Kita cari deh. Ini mulai nih. Nah ini kita lihat ada G2 yang GP15, G ini yang dikit-dikit ini kita hindari lah, ya, teman-teman ya. Tapi kalian bisa ngitung sendiri nih, kelihatan nih. Nah, satu lawan satu orang ini kalian hitung sendiri. Ya pilih yang klaster aja, yang berkelompok, karena mereka kemungkinan punya kakek yang sama di masa lalu. Itu adalah ini berkelompok, ada kemungkinan mereka berasal dari satu kakek dulunya. Cuma umur kakeknya di atas Nabi Harun sebenarnya. Makanya oleh Dr. Hammer nggak di klaster sendiri, nggak dikelompokkan. Itu adalah GM377. Ya. Sekarang kita cek GPF 4348 itu jarak genetiknya dengan keluarga Al-Jufri itu sejauh berapa? Seberapa lama mereka sudah berpisah dengan tanda petik Nabi Ibrahim? Karena penandanya ini belum tentu Nabi Ibrahim. Bisa Nabi Ibrahim, bisa ayahnya Nabi Ibrahim, bisa kakaknya Nabi Ibrahim, bisa kakak buyutnya Nabi Ibrahim. Karena mutasi senip itu per 3 sampai 4 generasi. Jadi kita band rate-nya 4 tapi ke atas, karena ke bawah udah jelas. Dari bawah itu dari Z2329 itu ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sehingga kita pastikan divergensinya itu tidak dimulai dari anaknya atau cucunya Nabi Ibrahim, tapi mulai dari Nabi Ibrahim. Ini biological Ibrahim ya. Kita lihat, ini adalah haplotri-nya, pohon silsilahnya keluarga Jufri. Ini adalah pohon silsilahnya keluarga Kohanim. Hanya yang GM377 ini Kohanim Askenazi. Ya. Kakek bersamanya di mana? Tuh. Kelihatan kan? Di Y238. Jadi Yuya yang GP15 itu tidak sehaplogrup dengan Kohanim, tapi sehaplogrup dengan marga Al-Jufri. Mereka semua berada di haplogrup GY238 nih. Saya besarkan. Udah 238. Kemudian saya besarkan lagi. Berapa umurnya? Udah 24.700. Kakek terakhirnya 20.800. Kalian yang matematikanya paling jeblok pun dan sejarahnya paling jeblok pun, apakah bisa menerima hipotesa? Hipotesa itu proposisi yang kita masih ragu-ragu, tidak berasumsi dia benar, tidak berasumsi hipotesa itu benar, juga tidak berasumsi hipotesa itu salah. Kan kita uji dulu. Apakah hipotesanya bahwa Nabi Ibrahim itu 20.800 tahun yang lalu masuk akal nggak? Dan nggak masuk akal tuh. Itu nggak masuk akal. Kemudian kita cek sekarang apakah Habib Idrus Al-Jufri itu juga keturunan Bani Anan. Anggap aja Bani Anan, Sayyid Anan ternyata haplogrupnya Ki. Ini dari sisi Nabi Ibrahim gagal loh. Ya dari sisi Nabi Ibrahim udah batal sebetulnya, nggak perlu ke bawah. Keturunan Nabi Ibrahim itu udah nggak mungkin. Jadi kalau kita cari yang marga kita kenal, yang ini kurang dalam ya. Kita cari marga terkenal yang keturunan Sayyid Adnan lah. Nanti ketemu. Ini ada Al-Tamimi dah.
Kita cari yang melumpuk lah, yang paling terkenal Al-Tamimi tuh, marga Tamim. Tapi ingat, marga Tamim itu sebagian besar J1. Sebagian besar itu masih J1. Jadi ini kalau sampai upload grup G ya kemungkinan menantu lah, dari jalur menantu. Entah gimana jadi Bani Tamim. Tapi kan paling dekat dari marga Ali Idrus adalah yang yang bersama Adnan. Itu cuma 2, kita cari yang klaster aja, bisa di klaster. Cuma 2 tadi ya, cuma ketemu 2 teman-teman. Berarti susah ketemu 2 itu. Berarti Bani Tamim itu bukan saudaranya sebenarnya, harus cukup banyak di Bani Tamim itu. Kan cuma 2 juga ini. Oke lah, kita pakai 22. Ini berarti mana tadi? Ini Z3145. Kita pakai yang ini aja lah. Yang ini pun udah 4000 tahun sebenarnya. Oh, ini bukan Tamim ya. Yang Tamim pertama mana tadi? 4700 tahun ini kan udah di atas Said Adnan ini. Oh, G1A nggak mungkin. Wah, ini udah tua banget. Kalian pengen lihat seberapa tuanya nanti? Inilah 4000. Sanggap inilah kopi. Cara lihat nanti ini ya. Ini yang Tamim tadi, yang cuma satu upload group, 1 orang dari klub Bani Tamim. Itu Bani Tamim yang G itu mencar-mencar, nggak mungkin kakeknya itu kira-kira seumuran dengan, kalau nggak salah, Abdul Muthalib. Itu nggak mungkin mereka. Yang dari upload group G ya, 2800, kesamaannya dengan Bani Al-Jufri berapa coba? Itu kan Bani Al-Jufri itu. Jadi Bani Tamim, Bani Al-Jufri yang upload group G ya, bukan Bani Tamim yang upload group G1. Yang upload G itu di sini. 1 upload group dengan Yuya. Umurnya berapa? 18.100 tahun yang lalu. Masuk akal nggak saya Adnan umurnya segitu? Nah, masuk akal. Itu caranya. Jadi dalam tes DNA yang kita pakai itu menolak dulu yang nggak mungkin. Yang mungkin nanti diuji lagi kalau kandidatnya cuma lebih dari 1. Tapi kalau cuma 1 ya langsung kita terima. Tapi kalau kayak gini udah nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, ngapain kamu terusin penelitiannya? Penelitian macam gitu namanya metode meta analisis, pakai data orang yang sudah di review gitu. Ya, seperti kita misalnya belajar di kampus, pakai datanya Biro Pusat Statistik, itu namanya meta analisis itu. Dan cabang ilmu yang amati gini ini sebetulnya adalah bioinformatika. Jadi sampai di sini sudah ya, soheh ya, bahwa Habib Idrus Al-Jufri bukan Said, bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim. Saya nggak perlu nyari bahwa keturunan Imam Husain atau nggak ada, nggak mungkin, mustahil. Jadi Habib Idrus Al-Jufri itu mustahil sebagai Said, bukan batal nasabnya, mustahil. Kemudian Habib Idrus Al-Jufri tidak bersalah dalam masalah ini karena tidak tahu. Beliau meninggal tahun 69. Masalah ini terangkat setelah tahun 2020-an kan. Ini adalah kewajiban keturunannya kalau mereka benar-benar berjiwa pahlawan untuk mengkoreksi kesalahan. Dan kemudian dalam hal bandara itu, nama itu seharusnya benar. Kalau bukan Said, ya coret nama Saidnya. Kalau saya lebih baik dengan pahlawan nasional asli Sulteng aja, jangan orang jadi orang yang jelas-jelas WNA dijadikan bandara, kayak kekurangan orang aja. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah ya. Jadi sudah jelas ya bahwa beliau bukan Sayyid ya, bukan Syarif ya. Tetapi jelas haplogrupnya adalah G ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.